Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ciptaan Allah itu cuma dua. Yang pertama tempat, yang kedua waktu. Dari sekian tempat yang Allah ciptakan, Allah pilih menjadi tempat yang lebih mulia ketimbang tempat-tempat yang lain. Tempat yang lebih mulia dan lebih dimuliakan oleh Allah tak lain dan tak bukan adalah masjid. Karena itu masjid sering kita jumpai disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Dari sekian waktu yang Allah ciptakan, ada waktu-waktu yang Dia pilih lebih mulia dari waktu-waktu yang lainnya. Itu adalah
prerogatif dia. Dalam setahun ada bulan yang lebih mulia ketimbang bulan yang lain, yaitu Ramadan. Dalam seminggu ada hari yang lebih mulia dari hari yang lain, yaitu hari Jumat. Oleh karena itu kita menjadi bersyukur kepadanya. Pada hari ini kita berada di tempat paling mulia. Pada hari ini kita berada di waktu yang Allah muliakan. Mudah-mudahan langkah kaki kita memenuhi panggilannya ke rumahnya pada hari yang dimuliakannya, benar-benar menghapuskan dosa-dosa kita semua, menambahkan kedekatan diri kita kepadanya. Kedekatan diri kita kepadanya tak ada kunci lain kecuali senantiasa ingat kepadanya dimanapun kita berada, apapun profesi kita, dan kapan saja, di mana saja. Kita mohon agar senantiasa berada dalam ingat dan zikir kepadanya, sehingga saat dipanggil kehadirannya kita berada dalam ingat kepadanya. Itu dia husnul khatimah, karena tak ada kata yang keluar dari mulut kita pada hembusan terakhir kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, insyaallah jamaah semua senantiasa membacanya. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ayat Al-Quran yang khatib bacakan serta hadis insyaallah udah berulang kali hafal di antara kita semua. Pada kesempatan kali ini ingin mencoba menggali, mendalami, mengkritisi secara lebih dalam. Ketika saja Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Itu dia memerintahkan kepada kita. Maka logika akan berkata, tak mungkin Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya kalau tidak menyediakan fasilitas segala kebutuhan dalam rangka kita menyembah, beribadah, berbakti kepadanya. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu dihubungkan dengan ciptaan Allah hanya dua, yaitu tempat dan waktu. Maka maknanya seolah Allah berkata, aku siapkan seluruh tempat di muka bumi ini, aku siapkan seluruh waktu yang kalian lewati, semuanya adalah sarana untuk ibadah. Oleh karena itu menjadi kita berkesimpulan, bukan cuma itu sekedar pemberian, yang bahasa Al-Qur'annya adalah nikmat. Nikmat notabene harus disyukuri. Maka makna lain yang penting dicatat adalah tak ada sejengkal tanah bagi kita yang beriman kepada Allah kecuali itu adalah sarana ibadah. Tak ada sepotong detik pun, termasuk saat kita tidur, kecuali Allah menganjurkan lewat ayatnya tadi, tidurnya juga harus bernilai ibadah.
Kalau Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, jangan pula dipahami karena Allah butuh kepada ibadah kita. Bukan. Allah tak akan bertambah kekuasaannya betapapun kita taat kepadanya. Allah tak berkurang dari kekuasaannya betapapun kita maksiat dan ingkar kepadanya. Bukan. Maka ditangkap satu pesan lagi di balik ayat yang luar biasa itu. Apa? Semuanya adalah karena sayang. Karena sayang. Apalagi kalau kita bertolak dari sejarah Nabi Muhammad saja, kenapa dia diutus? Allah nggak ada kepentingan untuk beribadahnya masyarakat Makkah pada waktu itu, tidak. Tetapi karena sayang, dilihatnya kemusyrikan, dilihatnya kemaksiatan, dilihatnya ketidakadilan, kesewenangan, maka diutus, dan diutusnya karena kasih sayang. Oleh karena itu sampai titik ini tak ada kata lain kecuali kita bagian dari hambanya yang menjadi objek dakwah Nabi juga pada saat itu, kecuali terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dan terima kasih, syukur bukan hanya di lidah yang keluar dari hati paling dalam, tetapi juga terima kasih kita diterima kalau dalam sikap, tindakan yang semuanya diorientasikan kepada Allah. Ketika semua aktivitas sebagai mukmin muslim, siapapun kita, dimanapun kita, apapun profesi kita, diorientasikan aktivitas itu kepada Allah, itu dia diantara makna liya'budun liyashkurun. Maka dengan sendirinya nanti kata Mutawalli Asy'arawi, juga kata Al-Imam Al-Qushairi, liya'budun bukan cuma liyashkurun, tapi lewat proses syukur yang kita lakukan kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita karena kita mendekatkan diri kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, apa itu syukur? Kata Imam Asy'ari, syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan tujuan diberikannya. Diberi mata, syukuri mata. Diberi telinga, syukuri telinga. Diberi tangan, diberi kaki, semuanya merupakan sarana untuk kita bersyukur kepadanya. Dan yang terpenting di dalam diri kita yang Allah anugerahkan tidak dianugerahkan kepada yang lain, yaitu akal dan pikiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya wa alhiqna bis salihin. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqq wa ila tariqil mustaqim wa najjina ya ilahana minal qaumid zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha